Jika benar dalam ajaran Kristen ada yang disebut penebusan dosa, maka satu pertanyaan besar yang tak bisa dihindari adalah, kepada siapa Yesus menebus dosa itu sebenarnya? Apakah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada iblis, atau hanya simbol pengampunan yang disalahpahami manusia? Kali ini bukan sekadar perdebatan, tapi benturan dua pandangan besar antara keyakinan dan pencarian kebenaran. Dari sisi Kristen, hadir Elia Myron, seorang apologet tangguh yang selalu berdiri kokoh mempertahankan doktrin salib dan penebusan dosa. Sementara dari sisi lain, dua mualaf yang telah mendalami Alkitab dan Al-Quran mencoba menyingkap makna sejati dari konsep penebusan itu sendiri. Siapa yang benar? Siapa yang sekadar mengikuti tradisi turun-temurun? Simak sampai akhir, karena jawaban dari pertanyaan ini bisa mengguncang pondasi keyakinan banyak orang. Kita sekalian, pertanyaan yang paling sering diajukan mengenai iman kekristenan adalah terkait dengan penebusan. Dan beberapa di antaranya yang paling banyak adalah, kepada siapakah Yesus menebus dosa manusia? Mari kita bahas. Nah, sebelum lebih jauh, kita perlu mengerti arti dari kata menebus. Secara umum, arti dari kata menebus adalah membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai, di mana membayarkan merupakan syarat dan mengambil kembali merupakan tujuan dari penebusan. Maka, dalam iman kekristenan, penebusan dimaksudkan sebagai membayar dengan nyawa untuk mengambil kembali manusia yang telah tergadai atau terjual di bawah kuasa kematian dan dosa. Karena kita perlu mengetahui bahwa seluruh keturunan Adam di bumi ini telah menjadi berdosa, di mana dengan demikian seluruh keturunan Adam tersebut telah tergadai dan terjual di bawah kuasa kematian dan maut. Oleh karena dosa tadi, sebab di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi, tujuan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu datang ke dunia ini adalah untuk mengambil kembali manusia yang telah terjual di bawah kuasa kematian itu, untuk menjadi miliknya kembali dengan membayarkannya menggunakan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, maksud dari penebusan itu sendiri adalah agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi mengalami kematian kekal atau maut yang kekal, melainkan beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal, sama seperti Kristus sendiri yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian itu dan memiliki hidup yang kekal. Hal inilah yang menjadi bukti betapa besarnya cinta Allah kepada kita sebagai umat manusia, di mana firman-Nya sendiri yang telah menjadi manusia itu membayar harga menggunakan nyawanya untuk mengambil kita kembali dari kuasa dosa menjadi miliknya di dalam hidup yang kekal. Jadi jika kamu telah di dalam Kristus, tetap setia dan tekunlah di dalam imanmu sampai kamu mati. Jikalau kamu belum percaya kepada Kristus, datanglah segera agar kamu mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal, sama seperti Kristus yang telah bangkit dan menang dari kuasa kematian itu. Tuhan memberkati. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Iblis. Jadi kalau lu berdosa, bener ya? berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Loh. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya, Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah Iblis. iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Make sense. Benar sekali. Oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang Tentara Romawi. Tentara Romawi. Suruhan Betul. Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum ke Imam Iblis. Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid-murid ya? Diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Make sense gak? Ya, make sense. Tentara Romawi berjasa apa berdosa? Berjasa lah.
Kalau Kalau tentara nggak, Romawi nggak melakukannya, siapa yang melakukannya? iya kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus, Iya. ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Nggak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dicerita di Bible Yesus disalib gitu ya, di 4 gospel, terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus, Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib kan belakangan. Iya, betul. Anggap kejadiannya betul ya, Oke, kejadian. baik. Anggap aja kejadiannya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Lari. Semua. Kenapa lari? Takut kan? Takut. Takut disalibkan. Berarti juga. mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk menebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Pasti pernah lihat dong lukisan, Iya, foto Maria, jelas. Maria, ibu Oh, Maria, Yesus oke. di bawah salib. Iya. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih disalibkan. Sedih dong. Anaknya disalib dong. Anaknya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria disebut Tidak ditebus sama Yesus? Tidak tahu. Nah, berarti itu ada ajaran letter, Nah, letter apa? Letter teaching lah gitu ya. Betul. Berarti Mas kalau memang benar kejadian itu waktu itu benar, ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah ajaran belakangan. Iya. Ajaran Makanya kalau kita tanya tentara Romawi berjasa berdosa, bingung jawabnya. jasa lah. Logikanya harus berjasa. Berjasa. Kalau mundur-mundurin, iblis juga berjasa. Benar. Ya. Betul. Jadi penebusan dosa kita tuh adalah salah satu Apa jadinya? Khas Ini benar. mohon maaf, ini kita bukan mengolok-olok. Tidak, Tapi kan ini make sense. betul. Betul kan? Nanti ada pendeta bilang, oh enggak, karena itu udah ketetapan Tuhan. Gimana ketetapannya di mana? Udah dinubuatkan katanya. Nubuatkannya di mana? Tapi susah kalau orang nih, kalau pendeta bilang dinubuatkan itu yang diragukan karena Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani, itu, di Bukit Getsemani itu dia kan berdoa dan memohon agar disingkirkan. Iya. Kalau dinubuatkan, kenapa dia masih mohon untuk disingkirkan? Itu. Kan tidak perlu. Pertama, kita bahas dulu gini. Kalau memang dinubuatkan di mana? Di Betul. PL. Ya, Ya. betul. PL punya siapa? Ke depan. Pernah lihat ini nggak? Torah. Bukan tanah Bukan, dulu. bukan Ini Torah. dulu. Pernah lihat ini? Belum. Septuagint. Ini bahasa Yunani. Oke, ini dari mana? Ini dari sini. Ini yang jadi PL nih ya. Oke. Ini yang jadi PL nih. Septuaginta dari mana? Dari sini. Ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya orang Yahudi menjadi Septuaginta ya selama ratusan tahun, bahkan pada saat Yesus masih hidup pun ini sudah ada, sampai Yesus nggak ada pun ini masih ada, sampai di abad keempat baru ini menjadi apa namanya, perjanjian lamanya orang Kristen. Good. Kitabnya orang Kristen kan berarti kan cuma perjanjian baru kan, Iya. Matius sampai Wahyu kan. Nah ini jadi PL, ini perjanjian baru ditempel. Inilah Bible-nya orang Kristen. Yang ini kan tanah nih, punya orang Yahudi nih. Orang Yahudi kalau dikasih ini, baca dong. Mau nggak kira-kira? Enggak. Dibuang tempat sampah. Kalau orang boleh. Yahudi dikasih ini. Nah, kenapa? Bedanya apa ini sama ini? Ya oke, bahasanya ini Ibrani, ini Yunani ya. Tapi harusnya terjemahnya bener dong. Harusnya. Ya. Tapi penerjemahnya ini sudah di apa ya namanya? Diresensi lah. Oh. Diresensi oleh bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hesesius sampai di abad keempat baru jadi perjanjian lama. Ya, apa yang diresensi? Penerjemahannya supaya apa? Supaya seolah-olah bicara mengenai Yesus di sini. Gitu. Jadi orang Kristen memang selalu pendeta akan bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini karena ini sudah diresensi. Sekarang kalau orang Yahudi ditanya, ada nggak di sini nubuat buat Yesus? Apa jawabnya? Nihil. Nggak ada sama sekali. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, jadi bagaimana ceritanya kalau mereka bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL, sedangkan PL punya orang Yahudi, yang mana di dalam kitab mereka, yang berhak menafsirkan juga orang-orang Rabi Yahudi, yang punya otoritas, Iya. mereka nggak ada bilang ini nggak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus. Gitu. Yang di sini, ini mengutip kira-kira hampir 1000 ayat dari sini. Tapi diberikan dah kutipan itu. Enggak, tapi kita bisa mengenali, kadang-kadang bisa supaya genaplah firman kepada nabi-nabi yang demikian gitu. Nah, ayat itu ada di sini. Matius 1:23 coba kalau mau baca. Nah, ya, contoh nih. Atau yang TB aja TB. Kalau ini kan bahasanya agak, kalau ini kan Bible khusus buat orang Muslim.
Oh, Ini dibagi-bagiin ke orang Muslim nih. Serius. untuk dipelajari. Untuk menarik orang Islam masuk ke Kristen gitu lah. Oh gitu. Baru tahu ya? Atau dulu penginjilan. Nggak bawa ini. Saya nggak bawa ini, penginjilannya bawa Roh Kudus. Cuma bawa sembako doang ya. Kudus dan sembako. Sama Roh Kudus. Ya. Matius 1:23. 1 ayat 23. 23. Oke. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Oke. Sekarang lihat di Yesaya 7:14. Coba, mirip nggak kalimatnya? Gua masih cepet kan buka-bukanya? Cepet, masih cepet banget itu. 7:14. Oke, 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Mirip nggak? Mirip. Yang beda apa? Mungkin anak darah sama perempuan muda lah ya. Perempuan muda, iya. Oke. Sekarang gua kasih lihat yang KJV ini. Gua juga punya KJV, nggak pendeta Gilbert doang yang punya KJV. Enak aja. Lu pasti lebih jelas sama bahasa Inggris, 14. Yeah, man. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Virgin ya. Virgin, Tadi sini perempuan muda ya. perempuan muda. Perempuan muda bahasa Inggrisnya apa? Young lady. Yang woman ya. Ya, Yang woman sama virgin sama nggak? beda. Beda. Tapi yang di Matius 1:23 tadi apa? Anak darah Anak kan? darah itu menyerupai Anak darah virgin atau perempuan muda? virgin, masculine virgin. Betul. Kenapa virgin? Padahal di sini tidak ada kata-kata virgin. Yang di Kata-kata? Yahudi itu kata aslinya adalah dalam bahasa Ibrani ha'almah. Dan berarti, Ha'almah artinya the young woman. Oke. jadi yang momen yang lebih. Nah, kenapa di Matius 1:23 jadi anak darah? Why? Ya itu karena ini terjemahannya sudah diresensi yang di sini udah diresensi. Yang harusnya young woman di render jadi virgin. Kenapa virgin? Karena Maria virgin. Ya kan? Iya, betul. Punya anak Yesus. Betul. Oke, kita Islam juga mengimani bahwa Maryam mempunyai anak Isa Al-Masih juga. Maryam juga seorang perawan suci. Betul. Tetapi ini kan ada perubahan nih dari sini ke sini ke sini sama ke sini. Tuh, jadi udah terlalu banyak perubahannya berkali-kali. Jadi susah akhirnya. dari Ini mana salah yang satu asli. contoh penulis PB mengutip dari PL. Iya. Jadi Matius 1:23 mengutip dari Yesaya 7:14. Padahal konteksnya Yesaya 7:14 dari ayat 1 kan ketika kalau orang Kristen kan bisa ngomong Perikop. kalau baca perikopnya dulu, konteksnya apa gitu kan. Iya. Tapi ini justru malah cherry picking. Iya. Nah. Tapi nggak jarang sih cherry picking itu dilakukan sih. Biasanya kan disambung habis Iya. itu ditopikkan. Yesaya 7:14 yang di sini lagi ngomongin apa? Raja Ahaz. Gitu. Oh. Yang diomongin Raja Ahaz berubah jadi Yesus di sini gitu. Gitu. Jesslyn sampai akhirnya masuk Islam karena awalnya nonton debat. Ya, awal nonton debat. Ada temen nih ya. Iya. Emang ada orang Islam masuk memang ada orang masuk Islam karena debat. Berarti korban debat tuh berarti. Ya, tetap biar bagaimanapun kan debat itu ya istilahnya tidak dilarang, boleh dilakukan, tetapi sebenarnya ada perintahnya di Quran. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali apa? Dengan cara yang paling baik. Ada perintah seperti itu. Oke. Dan di dalam Quran juga kita diperintahkan apa? Kita tidak boleh mencaci maki ya Betul. sesembahan orang lain. Sesembahan orang lain loh. Oke. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki sesembahan orang lain, nanti orang itu akan mencaci Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Perintahnya begitu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala loh. Oh. Lu boleh debat tapi harus dengan cara yang paling baik. Oke. Nah, bedanya gini, sekarang kalau tadi Jesslyn cerita, kan agama Kristen kan ada perintah nih, amanah agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Walaupun itu ayat tidak asli ya, Iya, sisipannya. sisipan. Sisipan. Di dalam Islam, kita hanya diperintahkan apa? Sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Dan di dalam Islam, tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Tapi kalau Kristen gimana? Kalau belum dibaptis kan belum kelar.
Belum. Nah, itu bedanya. Ya belum menerima saya, dia masih itu beda pas kita deketin Ya, kan. Gitu. ya. Terus akhirnya ajaran Islam apa yang akhirnya diterima oleh Jesslyn? Sehingga Jesslyn kok akhirnya mencari tahu untuk bersyahadat. Dasar-dasar Islam. Hanya dasar-dasar Islam, dari dasar-dasar Islamannya dan dari bagian konsep ketuhanan dan Oke. konsep penebusannya kita. Penebusan kita seperti apa yang benarnya. Jadi konsep kepada dunia akhiratnya kita. Karena sebenarnya yang kita jaga pertama kan psikologisnya kita akan terpenuhi jika kita tahu Tuhan yang betul. Benar? Jika kita tahu cara berdoa yang benar. Supaya sesusah-susahnya pun kita, hati manusia ini kan berubah ya. Susah, mood kita juga berubah. Nah, tapi dengan ada cara tata yang sangat tepat nih, sama. Dan semuanya sama. Dan tidak harus disikluskan, oh kamu harus pergi ke suatu tempat baru kamu bisa menyembah Tuhan. Itu kan mengikat kita. Itu seperti mengikat kita, it's our bond gitu loh. Itu untuk menstabilize yourself, right? Nah, itu yang pertama yang paling pentingnya. Yang kedua, ketuhanannya udah jelas. Sudah, kamu doa, kamu udah nggak perlu peduli yang lain. Kamu udah nggak perlu pikir-pikir yang lain. Tapi itu, only one God, right? Dan yang ketiga, semua tata cara hidupnya diatur Oke. di Al-Quran. Ya. Nah, yang keempat, penebusan kita jelas. Kamu dosa, kita bisa mohon ampun. Bukan berarti Tuhan wajib mengampuni kita tanpa ada penebusan Betul. dari diri kita. Jadi penebusannya bukan dari Tuhan. Kita tuh memohon. Memohon ampun tuh artinya emang you beg for it. You beg, Allah Maha Pengasih, akan diterima. Tapi apakah akan dihapuskan? Tidak. Itu tergantung apakah kamu ingin melakukan Oke. timbangannya. You want to do the scales or not? Same like you make mistakes with people lah. Cara menebusnya kan kamu juga harus repair what you can do gitu loh, to mend this relationship. Nah itu yang menjaga saya supaya later I don't become a very bad person because I see a potential of myself itu untuk menjadi the best version in the bad way. Paham. Jadi maksudnya gini, berarti Jesslyn akhirnya bisa membandingkan konsep keselamatan. Yang satu mau berbuat apa aja dia sudah ditebus dosanya. Yang satu, you tanggung jawab atas perbuatan lu sendiri nih. Tapi yang kelihatan lebih logis kemana kan pasti yang known to yourself dong. Berarti akhirnya Jesslyn mengambil kesimpulan bahwa yang di dalam konsep keselamatan dalam Islam lebih logis. Iya, lebih logis, ya? bagus dong. Kayak gitu, itu juga going to keep us supaya kita itu not take things for granted gitu loh. Ya, When betul. things given to us very easily, kita akan selalu ya udahlah. Justru tadi saya mau nanya, kalau yang konsep udah ditebus dosanya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau nanya, Hitler kira-kira masuk surga masuk neraka? Surga lah kalau misalnya dia berdoa pada Yesus. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi dia percaya. Kira-kira masuk surga masuk neraka. Nah, suruh kita berpikir aja otak, logikanya, gitu kan? Iya. Betul. Kan harusnya juga everyone tuh don't take the very easy way. Semua barang yang very easy way itu tuh biasa ada tanda tanyanya. Barang yang sudah dapat tanggung jawab jelas, yang udah itu doang. Itu aja kamu penuhi. Penebusan dosa, sebuah doktrin yang disebut sebagai bukti kasih Tuhan, tapi juga menjadi batu sandungan bagi banyak pencari kebenaran. Jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, maka kepada siapa tebusan itu dibayar? Apakah Tuhan menebus kepada dirinya sendiri? Atau manusia menuntut Tuhan untuk membayar dengan darah? Pertanyaan ini telah menggemparkan banyak hati, dan malam ini kita mendengarkan dua sisi. Elia Myron yang berpegang pada iman Kristen, dan dua mualaf yang menantang dengan logika dan ayat-ayat yang tajam. Akhirnya, kebenaran tidak perlu dibela dengan emosi, tapi diuji dengan akal dan kejujuran. Sekarang giliran kalian menilai, apakah penebusan dosa itu benar-benar jalan keselamatan atau justru jalan kebingungan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena perdebatan seperti ini akan terus membuka mata banyak orang.